Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa sadatina sufiyatil muhaddiqin khususan ila sultanil awliya As-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya'illah wal awliya'i tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab As-Syaikh Mustafa Al-Bulayaini radhiyallahu anhu sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Halaman 295. Al-Qiyamu bil wajibi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa aada alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Al-Qiyamu bil wajibi utawi iki ku bahas menunaikan kewajiban. Di pembahasan ini menerangkan tentang menjalankan atau melaksanakan kewajiban. Laukoma lamun jumeneng sapa annasu menungso bima kelawan barang wajib kang wajib apa malaihi ming tasinnas lakanu mongko yakti bakale ono sapa menungso wa hum hale tawinnas iku fil ardi tetep ing dalem bumi iku fi jannatil khuldi tetep ing dalem swarga khulud. Seandainya setiap manusia itu melakukan kewajiban walaupun dia masih berada di bumi tapi seolah-olah sudah berada di surga. Jadi seandainya setiap individu, setiap manusia itu mau menjalankan kewajiban, masih wong sing urip nang donya tapi seolah-olah sudah berada di surga. Artinya apa? Artinya akan mencapai kebahagiaan. Jadi salah satu rumus untuk mencapai kebahagiaan itu melakukan kewajiban. Alal mar'i ayya'rifa badi'a bad'in ma wajaba alaihi ma'rifatan sofihatan summa alaihi ayyakuma bihi haqqal qiyam. Orang-orang yang telah mengetahui kewajiban badi'abatin pada awalnya, pada mulanya,
mereka akan melakukan dengan baik. Jadi orang-orang sing wis ngerti tentang kewajiban, maka awalnya mereka akan melakukan kewajiban itu dengan baik. Tapi lama kelamaan kemudian mulai malas melakukan. Malas melakukan. Ma'rifatul wajib syai'un 'azimun. Memahami kewajiban itu adalah sesuatu yang besar. Wal qiyamu bihi amrun a'dhamu. Adapun melaksanakan kewajiban itu sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi kita itu nggak akan bisa melakukan kewajiban kalau tidak mengetahui apa kewajiban kita. Ya. Jadi kita itu tidak akan bisa melaksanakan kewajiban bila kita tidak tahu apa kewajiban kita. Maka langkah yang harus dilakukan pertama adalah mengetahui kewajiban kita itu apa. Mengenal kewajiban itu sesuatu yang besar, tapi melakukan kewajiban sesuatu yang jauh lebih besar. Ingkana hunaka katsirun minan nasi la ya'riful wajib fa inna aktsarahum ya'rifuhu wa la yara wa la yar'a lahu ahdan wal malamah. Bila hunaka di sana, maksudnya di lingkungan masyarakat, kasirun minan nasi la ya'riful wajib, bila di dalam masyarakat terdapat banyak orang yang tidak mengetahui tentang kewajiban, fa inna aktsarahum ya'rifuhu wa la yar'a lahu ahdan wa malamah, maka lebih banyak lagi orang yang mengetahui kewajiban tapi tidak melakukan. Banyak orang itu gak ngerti kewajibannya apa. Kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai suami, sebagai istri, kewajiban sebagai warga, kewajiban sebagai murid, kewajiban sebagai guru. Kan banyak ini macam. Nah, kebanyakan orang itu tidak tahu kewajiban itu. Dan lebih banyak lagi orang yang tidak melakukan. Ya mesti kan? Pasti lebih banyak lagi sing gak ngerti ku gak ngelakoni, sing ngerti kadang ya gak ngelakoni, berarti kan lebih banyak, berarti ya, lebih banyak. Man ya'riful haqqu wa yahidu anhu asyaddu min malamati man yahidu anhu li'annahu yajhalu. Orang-orang yang telah mengenal atau mengetahui kebenaran kemudian dia menyimpang, itu adalah lebih jelek daripada orang yang menyimpang karena tidak mengetahui. Jadi wis ngerti kewajibannya terus gak dilakoni, ku luwih elek timbangane sing gak ngerti kewajiban. Soalnya ngerti tapi tidak dilakukan. Jadi orang yang ngerti kemudian tidak melakukan itu kejelekannya berlipat-lipat. Ajibtu min ba'din nasi kaifa yuridu min ghairihi ayyakuma bima wajaba alaihi nahwahu summa huwa yuhmilu asyaddul ihmal ma wajaba alaihi nahwa ghairi. Ajibtu, aku menjadi heran, katanya penulis, min ba'din nasi, di antara orang-orang, kaifa yuridu min ghairihi ayyakuma bima wajaba, mereka menghendaki orang lain melakukan kewajiban pada dirinya, tapi dia tidak melakukan kewajiban pada orang lain. Lagi wakeh ini penyakit ini dalam masyarakat ini. Orang itu minta orang lain melakukan kewajiban kepada dirinya, tapi dirinya tidak melakukan kewajiban pada orang lain. Bahasa sederhananya, menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban. Kepingin dihormati wong tapi gak gelem menghormati wong. Ini kan bagiannya begitu. Kepingin dihormati wong tapi gak gelem menghormati wong. Itu orang aneh itu.
dan lain sebagainya. Mansa'u ihmalil wajib akhadu say'aini al-asarati wa du'fil iradah. Munculnya kelengahan di dalam melakukan kewajiban itu karena dua hal. Kenapa seseorang itu kemudian tidak melakukan kewajiban? Itu sebabnya dua hal. Yang pertama adalah al-asarati, mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah wadu fil iradah, lemahnya kemauan. Jadi kenapa orang itu nggak melakukan kewajiban? Nah, ngerti loh ya, ngerti kewajiban. Kalau belum tahu ya karena belum tahu. Jadi ada orang yang sudah tahu tentang kewajibannya tapi kok nggak mau melakukan, itu sebabnya dua. Pertama, mementingkan diri sendiri, egois. Nek gak urusane mok, nek ono urusane baru mungkin paling banyak ini. Jadi ketika dia merasa tidak menguntungkan bagi dirinya, dia tidak mau. Orang-orang egois. Yang kedua adalah wadu fil iradah, lemahnya kemauan, gak duwe karep. Wal asaratu tadfa'u ilal khtiqari ghairihi wal istibdadi bil marafiq dunahu fayaqtulu bidzalikal wajib alaihi nahwal afrad wal jama'at minal qiyami bikit matiha wa sa'i wara'a manafi'iha kama tahdimuhu wa tas'a liman fa'atihi. Adapun orang-orang yang mementingkan diri atau egois, tadfa'uhu ila ihtiqari ghairihi, mereka ini akan menjadi orang yang suka menghina. Ketemunya begitu, mereka nggak mau melakukan kewajiban karena egois. Kok ketemunya menjadi orang yang suka menghina. Lah apa sih kok ngurusi ngono barang? Nah, menghina misalnya. Urusan-urusanmu lah kok ngurusi urusan ngono barang. Menghina mereka kan? Kemudian mereka akan menjadi orang yang istibdad, jelas ini, mencela. Menghina dan mencela itu beda. Mencela itu nyacat, maidu. Begitu gak gelem melok ngurusi, ternyata diurusi wong liya, begitu jalan dia mencela karena dia nggak terlibat. Akhirnya mencela, mencari salahnya orang lain. Ini juga penyakit ini. Acara koyo ngono. Rame ini rame tapi ruwet. Nah, padahal ya, diserahkan ke dia juga nggak akan jalan. Ya ono wong model ngene iki ono. Dekek ngarep nyandungi, dekek mburi gandoli ya iki. Suwenake dibuat nglaut ae wong model ngene ya. Kemudian orang yang egois itu akan berupaya memonopoli. Ya apa carane kabeh kudu aku, memonopoli begitu. Itu orang egois. Mereka melakukan kewajiban dan bekerja. Mereka tidak melakukan kewajiban atau bekerja untuk orang lain seperti halnya untuk dirinya sendiri. Jadi nek ngurusi urusan dhewe gedhu, tapi nek urusan orang banyak sak mlaku-mlaku. Lah apa kok gedhu? Aku ya duwe urusan di wah orang seperti ini super egois. Lah apa ngurusi urusane wong kampung? Aku ya duwe urusan. Nah, jadi kenapa kita tidak bisa berkembang? Ya karena penyakit ini antara lain. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tidak bisa berkembang bukan karena orang kafir, tapi karena orang Islam sendiri yang mentalnya seperti mental tempe ini. Esok tempe sore, esok dele sore tempe, bengi tempe menjes. Meneh bosok bowak wisan. Ya Allah. Wadiful iradah, adapun lemahnya kemauan
yaqulu bainahu wa baina an yaquma bima wajaba alaihi fa inna hadara lahu ayyamala halat tarbiyatuhul fasida dunal qiyami bil wajib. Adapun lemahnya keinginan atau kemauan itu merupakan penghalang untuk melakukan kewajiban. Tiada wong itu ngerti kewajibannya tapi males. Bahasa lainnya lemah kemauan itu males. Males aku. Oh, no alasan. Seandainya dia hatinya kepingin melakukan, maka dia terhalang lagi dengan pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Begitu hati ini karep mama, karena dia pelajar punya kewajiban untuk belajar. Berhubung males akhirnya gak gelem belajar. Contohnya begitu. Suatu ketika hatinya tergerak. Iya, aku nek ngene terus itu ya kapan pinter nih. Tergerak hatinya. Begitu apa mulai, lah kok ngoyo-ngoyo. Warung kopi lah enak. Lah pemahaman yang salah menghalang. Akhirnya dia tetap tetap bloon sak lawase urip karena tidak mau melakukan kewajiban. Al-qiyamu bil wajibi minal manafi'i al-mustaraki fiha allati ya'udu naf'uha 'alal qa'im biha kama ya'udu 'ala ghairihi. Li'annaka in amilta ma wajaba alaihi nahwa mri'in minan nasi fa innahu yabdulu juhdahu liyuqabilaka bimisli amalika wa yaquma bima wajaba alaihi nahwa. Melakukan kewajiban itu minal manafi'il mustarak akan membawa kemanfaatan yang rata. Kalau kita melakukan kewajiban itu akan membawa kemanfaatan yang banyak. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Contohnya sampean pelajar melakukan kewajiban belajar, ini seolah-olah menguntungkan dirinya sendiri, padahal enggak. Ini juga menguntungkan orang lain. Sampean nek pinter bermanfaat untuk masyarakat. Nah, begitu contohnya begitu ya. Tapi jika kalian melakukan kewajiban pada orang lain, bila kalian melakukan kewajiban kepada orang lain, maka orang lain pun akan melakukan kewajiban kepada kalian. Kalau kita melakukan kewajiban untuk orang lain pun akan melakukan kewajiban untuk kita, timbal balik. Sampai melakoni kewajiban kepada orang tua, maka orang tua melakukan kewajiban untuk anak, pasti. Sampai melakukan kewajiban kepada teman, pasti temannya nanti melakukan kewajiban, pasti itu sudah. No, bapak memiliki kewajiban dilakoni, sing kono gak kewajiban, saya naik dewi. Contohnya begitu, seolah-olah tidak tergantikan, tapi nanti akan diganti, Allah yang akan mengganti. Seolah-olah rugi, tapi tidak, nanti justru akan mencapai keuntungan yang besar. Mungkin saat itu teman Anda tidak melakukan kewajiban kepada Anda saat itu, tapi suatu ketika nanti akan terbalaskan, pasti itu pasti akan terjadi. Jadi wis gak wayahe. Lah ya napa Pak kula nglakoni dhewe liyane gak ono sing nglakoni, masih dhewe lakonono. Karena kewajiban. Nah, wa in kunta bil wajibi nahwal ummati wa da'auta ghairaka lil qiyami bihi nahwaha sa'idat wa kanat sa'adatuha sa'adatun afradiha alladzina anta wahidun minhum. Wa in kunta bila kalian menunaikan bil wajibi kewajiban nahwal ummati untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan umat. Bila kalian melakukan kewajiban untuk kepentingan orang banyak, wa da'auta ghairaka lil qiyami bihi nahwaha, dan kalian mengajak orang lain untuk melakukan kewajiban kepada umat. Contoh, ya apa rek iki masjid iki mosok
meneng-menengan gak ono kegiatan, ayo digaya acara, contoh mengajak melakukan kewajiban untuk kepentingan orang banyak. Maka sebaliknya umat akan menjadi baik dan bahagia. Begitu terwujud masjidnya rame, masyarakatnya menjadi senang. Kan pasti begitu kan? Pasti begitu. Lah kebahagiaan umat itu juga merupakan kebahagiaanmu sendiri. Jadi ketika masyarakat itu senang, maka kalian pun akan senang. Ketika masyarakat merasa gembira, maka yang melakukan kewajiban juga akan merasa gembira. Terbangunlah kepercayaan kepada orang-orang yang melakukan kewajiban. Mengenai kalau kita sudah dipercaya orang itu urusan golek duit gampang, mudah sekali karena dipercaya. Kum bil wajibi nahwa walidaika yakuma bil wajibi nahwaka wa bidzalika tanalu ma tatamannahu minasya'adah. Penuhi kewajibanmu kepada orang tuamu, maka orang tuamu akan memenuhi kewajibannya dan kalian akan mencapai cita-cita yang diinginkan. Sampai kok nglakoni kewajiban kepada orang tua, wis gak ada yang ngomong, wong tua wis paham apa yang menjadi cita-cita Anda itu akan direwangi, diupayakan oleh orang. Ini hukum alam, itu timbal balik, ini pasti begitu. Lah sampean gak nglakoni kewajiban yang wong tua, ya males wong tua, kan begitu kan. Nah ini hukum alam sudah. Wakum bil wajibin nahwa asatidatika bi antakuna mutakhalliqan bil akhlaqil fadilah mukiban ala darsi badilan al judda bi ifa'il wajibat al madrasatiyah takun ajaba ilaihi minal auladihi. Penuhi kewajibanmu kepada para gurumu dengan cara akhlak yang baik. Perhatikanlah pelajaran-pelajarannya, perhatikan baik-baik tempat pendidikannya, sekolahan. Maka mereka, guru-gurumu akan mencintaimu lebih daripada anak-anaknya sendiri. Loh, coba bayangkan. Jadi kalau ono guru gak seneng murid, panjang muridnya gak ngelakoni kewajiban. Panjang gak ngelakoni, bila murid melakukan kewajiban mesti disenangi, bahkan lebih disenangi timbang anaknya. Gila, kalimat ini luar biasa nih. Wakum bil wajibi nahwa asdiqaika. Lakukan kewajibanmu kepada teman-temanmu. Jadi ada kewajiban kepada teman itu ada ternyata. Bi antakuna lahum aunan bidoro'i wa anisan bisarra'i wa antamuta limautihim wa tahya lihayatihim wa antahuda bi aidihim in asaru wa tusa'iduhum amlaku. Lakukanlah kewajiban, tunaikanlah kewajiban kepada teman-temanmu. Ketika mereka butuh pertolongan atau kesukaran, tolonglah. Ketika mereka dalam keadaan sempit, lapangkan. Ketika mereka menghadapi bahaya, bantulah. Ketika mereka senang, hendaknya kalian merasa ikut senang. Ketika mereka susah, hendaknya kalian merasa ikut susah. Ono koncone kejegur kali, ojo kok guyu. Nah, ngono nggih. Melok susah ngono gitu. Nah, itu antara lain begitu. Antara lain seperti itu. Yakunu laka, maka engkau akan mendapatkan a'wanan fi syada'idi wa a'dhadan bin nawazil. Bila engkau melakukan hal-hal tersebut, engkau akan mempunyai banyak penolong ketika kesulitan dan menghadapi musibah. Sebaliknya, engkau nek sampean menghadapi kesulitan, menghadapi musibah, kanca-kancamu yang ngrewangi. Bahasa arek saiki setia kawan, bahasa arek saiki begitu nggih. Tapi urusannya dibatasi, sing apik
api. Koncone mendem, sampean dijak mendem gak melok gak setia kawan. Nah itu ya apa kan, dibatasi urusan sing apik. Wa qum bil wajibi nahwa ahlika, lakukan kewajibanmu terhadap keluargamu. Bi antuwasi al fuqara'ihim wa tadfa'al hajata an makawijihim yabduka bi arwahihim wa yabduluna ma'azawahana li raf'i sya'nika wa i'la'i manzilatika. Penuhi kewajibanmu kepada keluargamu dengan cara menampakkan perhatian, gati, memenuhi kebutuhan, butuh direwangi, butuh dikandani, butuh saran, dikai saran, perhatian jenenge. Maka mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk membelamu dan berupaya mengangkat derajat. Ini loh, wong apik itu seperti itu. Orang yang peduli itu seperti itu. Oke. Pasti akan didukung oleh banyak orang. Pasti. Orang egois yang dirui pengurusannya dewi tok. Aku gak kober urusanku akeh. Ini gak kober urusanku akeh lagi. Sing ngarai ruwet ya begini. Ngomong repot sapa sing gak repot. Wong nggo pituru ditakoni ya repot. Aku sih repot apa gedekno ketek. Repot terus. Jadi pintar-pintarlah untuk membagi waktu. Wa qum bil wajibi nahwa auladika, lakukan kewajibanmu kepada anak-anakmu. So nek sampean duwe anak, lakukan kewajiban pada anak-anakmu. Bi anturabbiyahum tarbiyatan hasanah, dengan cara mendidik dengan pendidikan yang baik. Wa tuhaliqahum bi akhlaqil ladzi yaj'aluhum fi darajatir rijal, dan memberi pelajaran akhlak dengan pelajaran yang bisa mengantarkan mereka menjadi orang yang punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yakum biwajibika wa yarfa'u min maqamika wa yakunu laka qadaman bi sayfu khotika yauma la yajidu may yahdumuka siwa bidoika muqtadin alladzina kumta biwajibihim fi zamani nash'atihim. Ketika kalian melakukan hal seperti ini, melakukan kewajiban kepada anak, maka mereka anak-anak akan melakukan kewajiban kepada kalian, mengangkat derajat orang tua, melayani di saat tua. Wis tua diladeni ambek anak. Pada saat orang lain tidak dapat membantumu, maka anak-anakmu akan menolong kalian. Nek anake gak nglakoni kewajiban ning wong tua, wong tua gak nglakoni kewajiban ning anak. Engko nek wong tuane wis tuwa, wis gak iso apa-apa, anake ya gak ngreken. Bang glundung, mbak jungkir balik gak direken. Kan susah nek wis ngono. Iki sampean kok mesti bakal tuwa, hati-hati. Hati-hati. Anak kok sampean bujuki tok, engko rada gedhe anakmu mbujuki awakmu mesti. Ya itu kan hukum alam itu kan. Di anak kok dibujuki tok. Ojo ngono, nah iku ngono panganan pahit, padahal panganan enak. Engko anake ngalih pangan bapake. Engko anak rada gedhe ganti bapake bujuki. Jadi kalau anak seneng bujuki wong tuane kudu ngrayangi gitoke dhewe. Ojo-ojo aku dhisik seneng bujuki anakku, kan begitu kan? Ini hukum timbal balik. Jadi tidak bisa menyalahkan anak saja, tidak bisa menyalahkan orang tua saja, itu tidak bisa. Wa qum bil wajibi nahwa zaujika, lakukan kewajibanmu kepada istrimu. So sama anak rabi, lakonono kewajiban untuk pasanganmu, entah itu suami atau istri, lakukan. Maka harus belajar apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, harus pelajari. Bojo kula niku megelno ya Pak, mosok megelno ngono ya diopeni lho. Iya tetep diopeni. Ya apa ya bojomu dhewe, kan begitu kan. Kan orang itu biasa, kadang nyenengno, kadang megelno, kan biasa itu.
kan biasa kan. Nah, jadi nggak usah terlalu diambil hati. Bi antu amilaha kama amarotka asyarifatu bil inas wal basyasati wal lin wa ta'tiyaha bima tahtaju ilaihi bila israfin wala taktirin wa antuhadibu lakoha wa tu'allimuha ma wajaba alaiha. Lakukan kewajiban kepada istrimu dengan cara melakukan sebagaimana perintah agama, memberi perhatian, selalu ceria, ramah, mendidik akhlak, mengajari tentang kewajiban-kewajiban. Takun laka atau min yaminika wa takum bil wajibi alaiha nahwa wa ta'ish syarikatan laka bis sarra'i wad dharra. Maka kalian akan mendapati pasanganmu itu adalah orang yang patuh melakukan kewajiban serta akan menjadi teman setia bis sarra'i wad dharra, ketika senang ataupun susah. Jadi nek sampean nglakoni kewajiban kepada pasangannya akan menjadi orang yang setia, itu pasti. Dalam keadaan seneng apa susah tetap setia. Jika ana wong lanang utawa wedok iku kok kudu menggo ae, berarti tidak melakukan, kan itu saja rumus. Iling-ilingan iki kok nek rabi penting, aja metel. Rabi oleh orang minggu pegatan, metel jenenge. Iling-ilingan temen. Jadi kok kowe menangi pasanganmu megelno ati biasa. Ayo napa Pak? Kula tuturi, kula ngomong sik sak kalimat mriku wis 53 kalimat. Lah ngono kok hitungi barang tinggalan turu lak wis. Kan ngene. Wa kum bil wajibi nahwa tijaratika wa sinaatika wa sairi amalika bi ala takuna ghasyan wala qadi'an wala murawijan bi fasidin wala muhabbidan li awarin wala madinhan li ma'ib. Lakukan kewajibanmu ketika engkau melakukan perdagangan atau bekerja atau setiap perbuatan yang kaitannya dengan dunia usaha, dengan cara antara lain jangan pernah melakukan penipuan, manipulasi, kebohongan. Jangan pernah menjual barang yang rusak dengan kau katakan baik. Jangan pernah membohongi, barang elek diomong apik, barang cacat ditutupi cacat. Nyambut gawe aja nglakoni apa anane. Jangan melakukan manipulatif itu ya korupsi tadi antara lain. 1000 ngomongnya 3000, itu kan manipulatif namanya. Tara faidatan nasi tahwa ilaika wa yuqabilul qauma ala maladaika min tijaratin aw sunaatin aw amalin li anasiqata amrun azimun wala yujadu illal qiyamu bil wajib. Maka kalian akan mendapati orang-orang cenderung kepada kalian, orang-orang akan senang kepada kalian, mereka akan berlangganan. Nah, ini akan berlangganan. Hal semua itu dikarenakan kalian menjadi orang yang bisa dipercaya dan tidak mungkin dipercaya tanpa melakukan kewajiban. Nah, balik melakukan kewajiban. Nek nglakoni kewajiban itu dipercaya wong. Nek dipercaya wong ya wis penak nyambut gawe. Janjian jam 8 kok teko jam 10, pisan pindho ping 3 gak digawe wis. Apa aja digawe? Apa mbelesetan kan begitu kan?
Jadi kalau kita bisa dipercaya, orang semakin senang. Orang semakin senang. Jadi kita mengalami kegagalan itu bukan karena orang lain. Kalau jadi kepingin lakoni Pak, tapi lah niku mboten melok. Lah, jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri kita. Nah, nek sik enom iku senengane grutu-grutu. Engko koncone rono melok rono kabeh, koncone rono melok rono kabeh. Koncone jegur sumur kabeh. Padahal yang ngerti nek jegur sumur iku ruwet, sik dilakoni. Nah itu gejala-gejalanya seperti itu. Wa al hukumati antakuma biwajibiha nahwa syi'bin bi antah tarima lughatahu wa adabahu wa adatihi wa mayyizatihi wa huquq qatul adabiyah wal qanuniyah wa sa'ira ma huwa haqqun lahu. Dan bagi pemerintah, al-hukumah itu pemilik hukum, berarti pemerintah. Lakukanlah kewajibanmu sebagai pemerintah kepada yang diperintah, maksudnya rakyat, dengan cara menghargai lughah, bahasa. Jadi yang dilakukan pemerintah bila melakukan kewajiban supaya dipercaya rakyat, pertama menghargai bahasa. Bahasanya dihargai dulu. Wa adabah, dan adat kebiasaan. Kemudian seni dan hukum. Ini harus dihormati. Hukum negara, hukum adat harus menjadi nomor satu. Itu dihormati, itu begitu Mas. Nomor satu. Memerintahi ngongkon rakyat yang nglakoni aturan, pemerintah itu yang ngelanggar. Nah ini kan susah kalau terjadi seperti itu. Maka harus dilakukan kewajiban dalam hal yang tersebut. Wasa irama wa hakun lahu, serta apa-apa menjadi hak untuk rakyatnya, lakukan. Fa in fa'alat dalika inda fa'atil ummatu linusratiha wa syaddi azriha wa aqdamat alal qiyami bima wajaba 'alaiha nahwa. Bila kewajiban ini dilakukan, maka rakyat akan mendukung dengan sepenuh hati dengan cara memenuhi kewajiban mereka terhadap pemerintah. Semua itu timbal balik. Bahwa kewajiban ini dilakoni, pasti akan ada timbal balik. Pasti begitu. Wa qiyamu kulli fariqin minal hukumati wal ummati bima yajibu alaihi nahwal akhar wa syahadatu lati ma wara'aha syahadatun fi hadhil hayat. Pelaksanaan kewajiban oleh masing-masing pihak, semua pihak berarti itu adalah pangkal kebahagiaan, pangkal kesuksesan yang tidak ada bandingannya di dalam kehidupan. Coba bayangkan dalam satu keluarga, wong tua nglakoni kewajibane kepada anak, anak melakukan kewajiban kepada orang tua, suami melakukan kewajiban kepada istri, istri melakukan kewajiban pada suami. Selesai, wis sukses sudah. Sukses itu. Contohnya skup kecil itu dalam rumah itu seperti itu. Kalau melakukan kewajiban kan nggak mungkin menghina orang lain, nggak mungkin mencela orang, kan begitu kan? Nah, hanya orang-orang yang egois saja yang mencela orang lain. Rumah tangga ini menjadi abadi. Nah, itu contoh kecilnya dalam rumah tangga seperti itu. Fa'alika ayuhan nasi'u, maka senantiasalah wahai pemuda untuk melakukan kewajiban. Fa'innahu ruhul wujud, karena melakukan kewajiban itu adalah merupakan nyawa dari segala sesuatu, ruhnya. Wasirul umran, dan menjadi rahasia dari kemakmuran. Wa ra'sul akhlaki, dan merupakan sumber dari akhlak yang mulia. Coba melakukan kewajiban itu adalah nyawa
dari semua. Ono barangnya ra ono nyawane mati lah. Melakukan kewajiban itu merupakan rahasia kemakmuran. Kalau kau pengen makmur uripe, lakukan kewajiban. Baik kepada Allah sebagai pencipta ataupun kepada sesama, lakukan kewajiban. Dan merupakan sumber akhlak yang mulia. Kalau kita masing-masing tahu kewajiban kita, kewajiban kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada tamu, kepada teman, maka kita disebut orang yang berakhlakul karimah. Ansifin nasa min nafsika yunsifuka min anfusihim wa kum bil wajibi alaika nahwa ghairika yakum bil wajibi alaihi nahwaka. Bersikap adillah kepada orang lain, maka orang lain akan adil kepadamu. Kerjakan kewajibanmu, maka orang lain akan melakukan kewajiban kepadamu. Nah, ini garis besar. Oke. Jadi caranya ya apa melakukan kewajiban? Ya dipelajari dulu kewajiban kita apa. Harus ngerti dulu. Kewajiban anak pada orang tua, murid kepada guru, kepada tetangga, kepada teman, kepada organisasi, dipelajari, baru dilakukan. Nah, maka kalian akan menemukan kemakmuran. Ruh dari segala sesuatu itu melakukan kewajiban, akan mencapai kebahagiaan dan akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia ini selesai urusan, kan begitu kan? Selesai urusan. Para jamaah, inilah yang dimaksud dengan menunaikan kewajiban. Jadi kewajiban itu gak urusan sembahyang tok. Banyak. Umumnya kita itu terjebak pada pemikiran begini. Kita punya kewajiban, ada 5 macam kewajiban. Kita melakukan kewajiban A, yang 4 ditinggalkan. Nah, ini salah, tidak boleh. Ini namanya egois namanya. Namanya egois. Jadi kita itu hidup dalam kondisi bercampur dengan orang lain. Makanya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Oh, makhluk sosial. Makhluk yang selalu berinteraksi dengan pihak lain, tidak bisa sendiri. Maka kita punya kewajiban yang beraneka ragam. Kewajiban rakyat kepada pemerintah, kewajiban sebagai penduduk kampung, kewajiban sebagai pengurus musola, pengurus masjid, kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai kawan, kewajiban sebagai tetangga. Ini jangan dipilih, gak bisa dipilih, kudu dilakoni kabeh. Padha karo ngene. Aku tak milih sembahyang aja, aku nek poso itu gak kuat, mosok kena. Nggak bisa dipilih, harus dilakukan semua. Padha mbek ngene sampean dikon milih kedep apa ambekan. Nggak kena dipilih kan? Loro-lorone harus dipilih. Nah, maka pandai-pandailah untuk mengatur diri, memanajemen diri. Kapan kita bersikap melakukan kewajiban kepada teman, kapan kita melakukan kewajiban kepada tetangga dan lain sebagainya. Iki sing biasane arek-arek enom iku do males. Nah, melakukan kewajiban-kewajiban iki sing males. Senengane wis tengok-tengok ngobrol ngalor ngidul ngetan, ngulon akhirnya lupa dengan kewajiban. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.